يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Semoga kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam kehilangan sosok penting sebagai pemandu hidup. Meski demikian, beliau berpesan kepada seluruh umat Islam agar tidak tersesat. Disebutkan dari sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah tinggalkan dari kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesatkan selamanya jika berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Al-Hakim. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia yang jelas dan benar. Di sisi lain, dengan memahami Al-Quran, maka manusia akan hidup damai dan sejahtera bagi dunia dan akhirat. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia? 1. Sebagai pemandu jalan yang lurus. Jalan yang lurus mengajarkan umatnya untuk berakhlak mulia sekaligus menjalankan ibadah dengan baik. Banyak umat manusia masih kebingungan harus berbuat apa lagi di dunia ini dan tak sedikit yang kemudian terperosok ke jalan yang salah. Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia agar dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran dijelaskan secara jelas mana yang salah dan mana yang benar, serta menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan nabi-nabi lain yang bisa menyembuhkan penyakit, membelah laut, dan lainnya. Al-Quran merupakan sumber hukum dan penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, menjelaskan kepribadian manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang manusia yang memiliki berbagai sifat baik dan sifat buruk. Selain itu, manusia juga dikaruniai akal yang membuatnya berbeda dari binatang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, manusia diwajibkan untuk memiliki akhlak-akhlak yang baik dan bukan perilaku seperti binatang. Manfaat lain, mengamalkan Al-Quran akan membuat umat Islam menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, serta meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab sempurna, sebab Al-Quran turun setelah kitab-kitab seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Selain itu, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, menjelaskan masalah yang diperselisihkan umat sebelumnya.
Al-Quran turun selama masa hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau hidup, banyak sekali permasalahan yang ada, seperti perselisihan antar kaum, cerita kaum sebelumnya, hingga permasalahan hidup para sahabat. Yang keenam, Al-Quran dapat memantapkan iman. Memahami isi Al-Quran membuat seorang umat Islam semakin paham akan kebenaran yang ada, sehingga mereka akan lebih memegang teguh ajaran Islam. Namun, iman yang besar tetap menyeimbangkan kehidupan dunia meskipun tetap meningkatkan kehidupan di akhirat. Itulah penjelasan tentang fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia agar berada di jalan yang kebenaran. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون